بالحائرين ضياء. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril halaman 21. Asy-syahadatani, syahadat dua. Bapak dan Ibu, diulang singkat bahwa kitab ini menerangkan satu hadis. Hadisnya populer dengan sebutan hadis Jibril, sebab malaikat Jibril datang langsung di hadapan Rasulullah, disaksikan para sahabat Nabi, diantaranya Umar bin Khattab. Nah, terjadi dialog, isinya tentang tiga hal. Satu, tentang Islam. Dua, tentang iman. Tiga, tentang ihsan. Nah, yang ketiga-tiganya ini, Islam, iman, ihsan, disebut arkanuddin atau rukun agama. Nah, nanti setiap satu diuraikan di belakangnya. Sekarang membahas tentang Islam. Pada halaman 19 Islam. Nah, Islam itu rukunnya ada 5. Nomor 1, syahadat. Karena syahadatnya 2 disebut syahadatani, syahadat loro. Asy-syahadatani, syahadat 2. Ar-ruknul awwalu min arkanil Islam asy-syahadatani. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah syahadat 2. Wala budda, mesti orang mesti harus lihsihhatil islami, untuk sahnya Islam, minan nutqi, untuk mengucapkan bihima, dengan syahadat loro, syahadat 2, ma'atartibiha, dengan menyebutkannya tartib urut, wa mualatiha, lan nuli-nuli. Apa mualatiha? Nuli-nuli mah terus menerus. Kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Disebutkannya harus tartib. Asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah baru asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh. Tidak boleh dibalik. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tartib. Wa muwalatihima, dan duanya diucapkan runtung-runtung. Jadi tidak boleh asyhadu alla ilaha illallah terus mau gawe apa, dingin ngobrol apa, dingin nembe wa asyhadu anna muhammadar, tidak boleh. Tidak boleh diselang oleh pekerjaan. Dua-duanya harus urut, runtung-runtung. Nah, kata kitab ini, rukun pertama di dalam Islam syahadat 2. Jadi orang yang sudah dirinya menyatakan Islam tapi tidak mau syahadat, itu Islamnya tidak sah. Sebab wala budda li sihhatil Islam minan nutqi bihima, dan harus diucapkan, tidak boleh dalam hati aja. Misalnya harap mancing Islam lah, tapi syahadatnya ning jero ati bae, tidak diucapkan. Kalau syahadat mah harus diucapkan, mau tidak mau, pokoknya syahadat harus diucapkan, tidak boleh hanya di dalam hati saja. Maka wala budda li sihhatil Islam minan nutqi bihim.
Mengapa begitu? Yang namanya syahadat itu adalah pengakuan. Dan pengakuan itu nggak bisa hanya dalam hati saja. Pengakuan itu kudu ngomong. Dan Islam itu menghukumi itu apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak bisa menjadi dasar hukum Islam. Mancing Islam durung, wis ngomong durung sadate, durung ning jero ati, itu Islamnya belum sah. Wala budda li sihhatil Islam min nutqihima, wajib diucapakan. Islam kudu diomongaken, tidak diomongaken Islamnya tidak sah. Maka orang yang masuk Islam mau tidak mau harus mengucapkan syahadat. Nah, kula karo sampean syahadatnya kapan? Bapak-bapak, ibu-ibu ngerasa dari wong Islam kapan? Ngerasa beli mancing Islam ya? Pengenku kapan yang mancing Islam ya temu-temu sholat bisa sampai dua. Ngerasa beli pernah? Saya masuk Islam mah enggak pernah ya Pak ya? Ibu bapak, ini adalah jasa ayah ibu kita. Setelah ayah ibu kita mengandung kita dengan susah payah. Jasa yang kedua yang tidak bisa diganti dengan apapun, bapak ibu kita sudah mengislamkan kita sejak kita masih dalam kandungan. Berarti Islam kula karo sampean, Islam sudah jadi sejak kandungan. Dan yang mengislamkannya adalah ayah ibu kita. Ini hebatnya ayah ibu kita loh. Coba kalau ayah ibu kita tidak Islam, jangan-jangan kita bukan pengikutnya Kanjeng Nabi, tapi pengikutnya Abu Jahal. Jika disuruh milih, mendingan urip zaman sekian apa urip zaman banginan Kanjeng Nabi? Pak, milih yang mana? Ayo. Mendingan urip zaman sekian iki Pak, boleh ketemu Nabi, atau bengen zaman Nabi, kira-kira milih mana Pak? Ya Pak, Bu, kalau kita hidup zaman Nabi, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak beriman. Jangan-jangan kita pengikut Abu Jahal atau Abu Lahab. Lah, nerima ajaran yang baru setelah ajaran yang lama melekat di dalam dada kita Pak. Berubahnya tidak sekonyong-konyong. Kita sudah nyembah berhala, sudah mengikuti pangeran Lata dan Uzza, tiba-tiba anak Nabi, arane Muhammad. Lah, ibu-ibu akan jawab, I am sorry, okay, who is Muhammad? Siapa kon ku Muhammad? Aja-aja kula karo sampean mengkonon. Maka bersyukur kita semua hidupnya tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, di antara sebaik-baik orang adalah yang hidupnya tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi dia percaya kepada saya. Itu termasuk orang yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'afahmi maknahuma, dan berserta memahami makna keduanya. Wa makna syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadat yaitu la ilaha illallah. A'lamu wa a'tiqidu, a'lamu saya mengetahui, wa a'taqidu dan saya meyakini, menekatkan, biqalbi dengan hatiku, zajiman yang mesti, yang tetap, wa ubayyin dan menjelaskan saya, li ghairi kepada selain saya, wong sejen haqqon secara hak benar. Allah ma'buda ingin to ora ono dat kang disembah bihakin kelawan hak ing dalam wujude, fil wujudi ing dalam wujude, illallahu angin Gusti Allah wahdahu dheweke Gusti Allah.
Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, huwa Allah al-ghaniyyu, zat yang kaya, amma siwahu, dari selain Allah, al-muftaqiru ilaihi kullu ma'ada, al-muftaqiru, butuh, ilaihi, kepada Allah, kullu ma'adahu, apa saja selain Allah, muttasifun, yang disifati, bikulli kamalin, dengan segala kesempurnaan, munazzahun, dan bersih, anin naqsi, dari kekurangan, wa ma khatar, dan apa saja yang terlintas, bil bali, di dalam hati. Lam yattakhid, Allah itu tidak mengambil atau tidak punya sahibatan, teman, wala waladan, dan juga tidak punya anak, wala yumasilu, dan tidak menyerupai, fi dzatihi, pada zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, wa af'alihi, dan pekerjaannya Allah, ahadan, pada satu pun. Ini makna la ilaha illallah. Syahadat dua itu kan asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah. Itu makna ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ay a'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman. Saya yakin, mengetahui dengan hatiku secara konsekuen, dan saya komitmen yang tinggi bahwa tidak ada zat Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka sudah dalam hatinya tidak boleh ada lagi keyakinan, perasaan, atau apa saja zat yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila masih ada terlintas selain Allah, maka syahadatnya belum sempurna. Dan apabila syahadatnya belum sempurna, maka Islamnya juga belum sempurna. Apabila Islamnya belum sempurna, maka mesti disempurnakan oleh kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya membaca tulisannya Sokrates, hidup kurang lebih 400 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa kemudian Kanjeng Nabi. Nah, Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi itu jarak masa fatrohnya, masa kosongnya itu 600 tahun. Nah, Sokrates ini hidup kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Kanjeng Nabi Isa. Berarti sekian ribu tahun lah kalau dari sekarang. Itu Sokrates tuh bilang gini. Kata Sokrates, ketika saya sakit, kemudian saya sembuh, maka saya yakin sekali ada yang menyembuhkan saya. Kata Sokrates, ketika ada sesuatu yang terbatas, saya yakin sekali ada sesuatu yang tidak terbatas. Dan yang tidak terbatas dan sesuatu yang menyembuhkan itulah yang disebut dengan akal satu. Dia nyebutnya akal. Plato, Aristoteles menyebutnya itu adalah zat yang maha tinggi, hanya tidak menyebut Allah saja atau tidak menyebut Tuhan. Itu kurang lebih 400 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi kira-kira 1000 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kalau di dalam kitab ilmu mantik, Pak, nanti ada kata-kata indal aristitiliyin. Itu artinya
menurut orang-orang yang mengikuti Aristoteles. Sakritis itu Sokrates maksudnya. Artinya masuk dalam Islam. Baik, itu orang secerdas beliau yang ilmunya sampai sekarang dipelajari oleh orang Islam di dalam bidang filsafat, itu sudah mengakui sesuatu zat yang sangat tinggi. Hanya beliau tidak nyebut sebagai Islam. Ketika saya kuliah di S2, dosen saya itu ada yang lulusan dari Amerika, perempuan. Ketika mengajar di kelas, beliau cerita di Amerika itu ada penelitian. Seseorang, Pak, disuruh duduk begini, kemudian otaknya dikasih kabel distrumkan ke komputer, kasih ke sini otak, kemudian disalurkan ke komputer, kemudian orang itu, ini ceritanya dosen saya, kemudian diajak bicara, Pak, orang itu diajak bicara surga, pahala, kitab suci, pokoknya tentang kebaikan, tentang amal soleh. Itu komputernya, Pak, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Kalau diskusinya semakin hebat tentang kebaikan-kebaikan tentang Tuhan dan sebagainya, komputernya semakin terang, Pak. Kalau diajak bicara tentang judi, maksiat, WTS, doraka, pokoknya diajak yang jelek-jelek, yang dosa-dosa, itu komputernya gelap gulita. Semakin banyak bicara dosa dan kemaksiatan, itu komputernya semakin gelap gulita. Kemudian profesor-profesor itu berkata, ini berarti di otak manusia yang paling tengah ada yang namanya God spot. You understand? What is God spot? Ini ada yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Jadi kalau begitu, manusia itu dilahirkan seburuk apapun, di dalam otak manusia yang paling tengah ada potensi ketuhanan. Ada potensi ketuhanan. Itu oleh orang-orang ateis bahkan, Pak, orang-orang yang tidak beragama menyebutnya itu yang disebut dengan God spot atau titik Tuhan. Ini selaras, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Islam. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan fitrah. Maka dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ulama ada yang mengatakan yang dimaksud fitrah itu sejak lahir sudah beragama dan Islam walaupun ayah ibunya kafir. Makna yang kedua, yuladu al fitrah itu setiap manusia yang dilahirkan dia membawa bakat positif. Kalau negatif itu kemudian menjadi anak nakal, itu pengaruh, bukan asli. Yang ketiga, memiliki potensi yang luar biasa. Ini makna fitrah. Nah, oleh karena itu, selaras dengan penelitian ini dan hadis yang tadi, ada hadis yang lain menyatakan begini. Seseorang dilahirkan masih bayi, mati masuk surga walaupun ayah ibunya kafir. Cara Kanjeng Nabi bukan apa, Pak? Nah, maka setiap manusia itu sesungguhnya punya potensi berislam. Kalau kemudian ada orang dia tiba-tiba kok menjadi tidak baik, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, rawahu Muslim. Maka ayah ibunya yang bisa menjadikan dia menjadi orang Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Artinya apa? Potensi awal yang ada dalam diri manusia ketika dilahirkan sudah Islam, potensinya baik dan dia bersih tanpa dosa sedikit.
Kemudian kok ada anak yang nakal, ada anak yang baduk, ada anak yang tidak hormat, ada anak yang sebagainya. Itu lingkungan, Pak. Itu kata hadis begitu. Mana hadisnya? Fa'abawahu yuhawidanihi, keluarganya yang punya pengaruh pada dia. Berarti faktor eksternal, internalnya aslinya baik. Kalau ada anak yang tidak baik, Pak, itu faktor eksternal masuk ke dalam dirinya. Kita balik lagi kepada kita, bahwa isi syahadat yang namanya asyhadu alla ilaha illallah adalah bahwa Allah saja Tuhan yang wajib disembah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Saya doakan yang hadir semuanya sehat-sehat, panjang umur semua, semoga anak cucunya soleh dan soleha, anak cucunya ahli ibadah, membahagiakan kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya. Moga-moga anak cucu kita jadi orang kaya semua, yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.